Di tengah hiruk-pikuk konflik terbuka, yang kerap mendominasi berita dunia, ada satu perang yang tidak diumumkan secara resmi, tapi terus bergulir selama puluhan tahun. Perang yang tak terlihat, namun sangat nyata. Ini adalah perang bayangan antara dua kekuatan besar di Timur Tengah, Iran dan Israel. Sebuah konflik yang bergerak dalam diam, tanpa tank di medan tempur, tanpa deklarasi perang, namun melibatkan pembunuhan, sabotase, perang proksi, dan serangan siber yang bisa memicu krisis global kapan saja. Hubungan Iran dan Israel dulu tidak selalu bermusuhan. Bahkan, sebelum tahun 1979, keduanya memiliki kerjasama ekonomi dan militer yang cukup erat. Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi adalah mitra strategis Israel. Namun, segalanya berubah saat revolusi Islam menggulingkan Shah dan Ayatollah Khomeini naik ke tampuk kekuasaan. Rezim baru ini menolak eksistensi negara Israel dan menyebutnya setan kecil. Sejak saat itu, permusuhan di antara keduanya tidak pernah mereda. Konflik ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Pertama yaitu ideologi anti-Zionis yang kental di Iran, kedua, kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran, dan yang ketiga adalah jaringan proksi yang dibangun Iran di sekitar wilayah Israel. Perang ini tidak terjadi dalam bentuk konvensional, melainkan dalam bentuk-bentuk yang lebih licin dan sulit dilacak. Serangan udara rahasia, sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan, serangan siber, dan konfrontasi antara milisi-milisi yang tidak mengenakan seragam resmi negara. Di balik semua itu, dua kekuatan besar saling menakar kekuatan satu sama lain. Salah satu bentuk nyata dari perang bayangan ini adalah operasi intelijen. Israel, melalui Mossad, dituduh berada di balik pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan utama program nuklir Iran pada tahun 2020. Serangan itu dilakukan dengan senapan mesin otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu, fasilitas nuklir vital Iran, seperti Natanz dan Fordow mengalami ledakan misterius, yang menurut banyak pengamat, merupakan bentuk sabotase tingkat tinggi. Tujuan Israel jelas, yaitu untuk memperlambat, atau menghentikan kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, Iran membangun aliansi militer non-negara, yang dikenal sebagai Axis of Resistance, yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas, dan Jihad Islam di Gaza, milisi Syiah di Irak, dan Suriah, serta pemberontak Houthi di Yaman. Iran secara finansial dan militer mendukung kelompok-kelompok ini, sebagai tangan panjangnya dalam menghadapi Israel menciptakan semacam perimeter ancaman, yang mengepung negara Yahudi itu dari berbagai sisi. Ketegangan tak berhenti di darat. Laut juga menjadi medan konflik. Sejak 2019, serangkaian serangan terjadi terhadap kapal-kapal dagang dan tanker minyak milik kedua negara. Kapal Iran seperti Safiz meledak di Laut Merah, sementara kapal Israel seperti Helios Ray diserang di Teluk Oman. Saling serang di jalur perdagangan energi ini menandai bahwa konflik tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berdampak ekonomi. Di dunia maya, keduanya terlibat dalam perang yang sama sekali tak terlihat. Virus Stuxnet, hasil kolaborasi Israel dan Amerika Serikat, sempat melumpuhkan ribuan mesin sentrifugal Iran pada 2010. Iran pun membalas dengan serangan siber terhadap sistem air, rumah sakit, dan lembaga finansial Israel. Dunia siber menjadi ruang pertempuran yang sama seriusnya dengan medan fisik. Namun semua eskalasi itu mencapai titik panas baru pada April 2024. Pada tanggal 1 April, Israel diduga menyerang konsulat Iran di Damaskus, dan menewaskan beberapa komandan senior Garda Revolusi Iran. 2 minggu kemudian, pada 13 April, Iran membalas, dengan meluncurkan lebih dari 300 drone, dan rudal, langsung ke wilayah Israel. Sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sistem pertahanan Israel, dibantu oleh Amerika Serikat, Inggris,
dan Yordania, berhasil mencegat hampir seluruh serangan itu. Namun, dunia terkejut, ini bukan lagi perang bayangan, ini adalah konfrontasi langsung antara dua negara. Ketegangan memuncak kembali pada Juni 2025. Israel meluncurkan operasi Rising Lion, sebuah serangan udara besar-besaran ke dalam wilayah Iran. Lebih dari 200 jet tempur menyerang lebih dari 100 target, termasuk fasilitas nuklir Natanz, Hondab, serta pangkalan udara militer di Isfahan dan Teheran. Reaktor air berat, gudang senjata, bahkan hanggar jet tempur F-14 Iran, menjadi sasaran. Iran pun kembali meluncurkan ratusan rudal, meskipun sebagian besar berhasil dicegat. Dampak dari serangan ini sangat besar. Di Iran, lebih dari 600 orang dilaporkan tewas, termasuk ilmuwan nuklir, tentara, dan warga sipil. Infrastruktur penting seperti listrik, air, dan fasilitas medis mengalami kerusakan berat. Ribuan warga mengungsi dari kota-kota besar, seperti Teheran dan Isfahan. Di Israel, meski kerusakan fisik tergolong ringan, dampak psikologisnya luar biasa. Kota-kota besar, seperti Tel Aviv dan Haifa, lumpuh selama berjam-jam. Warga berlarian ke bunker bawah tanah, dan sekolah-sekolah ditutup. Bahkan, sebagian serpihan rudal menghantam kantor kedubes AS di Tel Aviv. Konflik ini melibatkan jauh lebih banyak dari dua negara. Di pihak Iran, ada Hizbullah, Hamas, milisi Irak, dan Houthi di Yaman. Di pihak Israel, ada Amerika Serikat sebagai sekutu utama, disusul dukungan politik dan diplomatik dari Inggris, Prancis, serta dukungan diam-diam dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sama-sama memusuhi Iran. Kapal induk AS, seperti USS Nimitz dan USS Gerald R. Ford, kini siaga di Teluk untuk kemungkinan keterlibatan langsung. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 12% hanya dalam 2 hari. Jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Oman terganggu, menyebabkan lonjakan biaya logistik dan ketidakpastian ekonomi global. Bursa saham Asia dan Eropa merosot, sementara negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Australia menarik staf diplomatik mereka dari Teheran. Pertemuan darurat digelar di Jenewa, sementara Dewan Keamanan PBB nyaris lumpuh karena veto silang antara kekuatan besar. Dan hingga hari ini, situasinya tetap rapuh. Meski kedua pihak menahan diri dari eskalasi lebih lanjut, potensi pecahnya perang penuh masih sangat mungkin terjadi. Karena, dalam perang bayangan, yang tidak terlihat bukan berarti tidak berbahaya. Seringkali, justru konflik seperti inilah, yang paling mudah berubah menjadi bencana besar dalam sekejap. Perang bayangan antara Iran dan Israel belum selesai. Ia hanya tertunda. Dunia kini menunggu dengan napas tertahan. Sampai kapan api ini bisa terus dijaga dalam bayang-bayang?